seorang penyelenggara negara, termasuk polisi, nggak boleh menerima sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaannya. Halo pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Pak Babin. Nah teman-teman, sekarang Pak Babin lagi berada di Jakarta. Kalau tulang kan yang desanya ngon kebun. Pak Babin sekarang lagi ada di Tipikor Bareskrim Polri. Kebetulan di sebelah saya sudah berada Bapak Direktur, Bapak Brigjen Pol Dr. Andes Joko Purwanto. Selamat sore Jenderal. Selamat sore, sehat Pak Babin. Nah kalau dilihat dari nama beliau, ini mesti beliau orang Jawa ini apa betul Jenderal? Betul Pak Babin. Pundi Jawa ini pundi Pak? Semarang. Bocah dewe. Semarang kok. Jadi teman-teman, di Tipikor ini adalah menjadi salah satu direktorat yang ada di Bareskrim Polri, betul. Mohon izin mungkin masyarakat biar tahu Jenderal, fungsi tugas pokoknya itu apa sih sebetulnya dari Direktorat Tindak Pidana Korupsi ini Pak? Ya, kalau Direktorat Tindak Pidana Korupsi yang ada di Bareskrim Polri adalah melaksanakan tugas penegakan hukum di Undang-Undang Tipikor. Ya. Penegakan hukumnya apa? Itu penyelidikan dan penyidikan. Hampir sama dengan fungsi ini di bawah Bareskrim Bapak ya? Betul, di bawah Di Bareskrim. bawah Bareskrim. Jadi ada pertanyaan nih sih Bapak. Tindak pidana korupsi itu yang ditangani oleh Bareskrim itu sekupnya atau minimal mungkin uang yang dikorupsi itu berapa Bapak? Terus yang kedua, saya kan dinas di langsung bersentuhan dengan masyarakat. Betul. Sering ditanya oleh mungkin kepala desa yang dalam tanda kutip agak nakal, apa itu bisa dilaporkan ke Bareskrim Bapak? Bisa. Jadi Direktorat Tindak Pidana Korupsi itu ada di Bareskrim Polri. Di bawahnya, di masing-masing Polda itu ada Kasubdit Tipikor. Itu di bawah Direktur Reserse Kriminal Khusus. Jadi ada di 34 Polda. 34 Polda di seluruh Indonesia. Satu direktorat di Polda itu membawahi di masing-masing Polres. Jadi Polres itu ada. Oh di Polres ada Bapak? Unit Tindak Pidana Korupsi. Betul. Dan menanganin pidana korupsi. Iya. Yang ditangani oleh Mabes sendiri, Jenderal, izin. Ya, kalau ditangani dengan Mabes karena ada istilah namanya lapis kemampuan. Lapis kemampuan. Menarik nih, lapis kemampuan. Iya, jadi bukan kue lapis, tapi lapis kemampuan. Iya. Lapis kemampuan ada tugas tanggung jawab bahwa Direktorat Tindak Pidana Korupsi itu mempunyai kewajiban melakukan asistensi dan pengampuan. Pengampuan itu apabila ada penanganan di bawahnya, tanggung jawabnya masih berada di Direktorat Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan struktur organisasinya. Jadi nggak ada minimal kerugian berapa itu nggak? Misalnya sekian juta atau sekian M? Ya, karena kalau kita bicara kerugian keuangan negara, kalau mau bicara 1M segala macam, itu nanti dalam perkembangan zaman akan berubah nilai nominal. Tapi yang paling penting, nilai atau value dari tindak pidana korupsi tidak boleh dilakukan oleh siapapun juga. Apalagi aparatur sipil negara. Iya. Nah, itu penjabarannya teman-teman. Jadi nilainya itu yang penting unsur-unsurnya terpenuhi tadi. Betul. Terpenuhi, termasuk mungkin. Nah, ini ada contoh menarik misal nih. Misalnya seorang istri kayak bojoku ki biasanya sok njupuk duit ning iki modusnya jare lali, radingku diambil sama dia itu bukan termasuk korupsi berarti pencurian Bapak. Yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara. Iya. Itu berkaitan dengan uang APBN, APBD, atau orang yang digaji oleh negara. Iya. Kemudian yang suap. Nah, menarik nih. Penyuapan Bapak. Penyuapan bukan nyuapin Ibu dan anak. istri. Gitu. Tapi penyuapan itu kembali lagi kepada kewenangan yang dipunyai oleh penyelenggara negara, seperti kayak contohnya aparatur sipil negara, termasuk polisi yang penyidiknya pun nggak boleh. Ya. Nyogok lah nang desa itu. Nyogok itu bahasa Purworejo, nyogok. Kemudian penggelapan karena jabatan. Contoh, kalau tadi saya nggak boleh, polisi juga nggak boleh kan, Mas Babi juga nggak boleh. Nggak boleh. Penggelapan karena jabatan, karena saya punya jabatan, maka saya punya kewajiban. Tetapi saya menggelapkan kewajiban sehingga saya diuntungkan. Kalau bangel bahasa ini. Nah. Pikir.
Gitu, diuntungkan. Diuntungkan. Kemudian perbuatan curang. Jadi kalau dalam ada pengadaan, sekarang kan tingkat desa juga ada pengadaan. Iya. Perbuatan curang itu mengatur pengadaan itu sehingga orang itu menerima keuntungan dengan menabrak aturan atau melawan hukum. Nah, Kemudian adanya konflik of interest kalau bahasa kerennya. Tapi kalau bahasa Jawanya, saya juga orang Jawa, itu enek kepentingan terselubung. nah, kong Itu kali kong. mengatur, kong kali kong pantasnya itu. Baru marangi. Kemudian gratifikasi. Seorang penyelenggara negara, termasuk polisi, nggak boleh menerima sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan. Contoh yang paling gampang, kalau nggak boleh menerima sesuatu gimana? Yang berkaitan dengan, contohnya pekerjaan saya sebagai penyidik, sebagai polisi. Boleh nggak terima hasil panen pertanian saya? Boleh. Yang nggak boleh adalah yang berkaitan dengan saya. Atau dalam penyelidikan tipikor, kalau saya. Nah, terus kemudian Jenderal, masyarakat perlu tahu mungkin ya, kok Pak Polisi di Barreskrim ini rata-rata nggak pakaian dinas kayak Pak Babin? Dengan pakaian seperti ini, memang seragamnya seperti apa? Gimana, Jenderal? Ya, kalau polisi itu kan ada dua kelompok ya kalau dalam menggunakan berseragam itu. Yang pertama adalah polisi yang berseragam Iya. dan polisi yang tidak berseragam. Sebenarnya ini seragam juga, tapi di ketentuannya ada dua itu. Siap. Ini juga salah satu uniformnya, teman-teman. Ya. Polisi. Ini seperti ini polisi, ini juga polisi. Polisi melek lo ya, bukan polisi tidur ini jalan. Teman-teman, ini satu pertanyaan. Mungkin saya kan anggota Polri yang skupnya ada di Polres, Pak. Ye, Desa. iya, desa. Mungkin suatu saat bisa nggak saya menjadi anggota di Tipikor ini, Bapak? Oh bisa. Jadi Syarat kalau- mungkin menjadi anggota di Tipikor ini apa, Bapak? Ya bisa. Untuk menjadi penyidik tipikor, baik itu di Direktorat Tipikor Barreskrim Polri atau yang di Polda atau di Polres itu, kalau tadi bilang bisa nggak? Bisa. Karena sudah polisi kan. Tetapi ada 3 nilai yang harus kita perhatikan di situ. Yang pertama adalah nilai integritas. Ya. Jelas itu, Bapak ya. Ya. Kedua adalah profesional. Kalau profesional itu kan berarti bisa melaksanakan pekerjaan sesuai dengan aturan yang melandasi. Iya, betul. Proporsional. Jadi tindakan yang dilakukan oleh penyidik tipikor tidak boleh berlebihan. Kalau bicara porsi, kalau makannya porsi bakso 1 mangkok, boleh nggak makan 2 mangkok? Boleh, tapi tidak proporsional karena dia akan muntah. Gitu. Saya kira tadinya ya, syarat menjadi anggota di Tipikor ini karena yang menjadi pembahasan sebenarnya kerugian negara itu uang. Kemungkinan menurut Pak Babin itu anggota di Tipikor harus pinter nyari kerugian negara, nyari uang. Aku banyak belajar dari istriku, dia pinter nyari uang loh ya. Ning Didi dia tahu, Bapak. Tak simpen neng kaos kaki, ketahuan, Jenderal. Ketahuan. Kok kamu tahu, Bune, kalau itu disimpen di kaos kaki? Soalnya duitnya bau terasi. Hafal dia. Terus nggak kurang akal nih, Pak Babin nyimpennya di lemari. Masih ketahuan, Jenderal, sama istri. Oke, dikunci lemarinya. Tak tanya, kok kamu tahu kalau itu duit di lemari? Soalnya bau kapur baru. Tuh, Pak Babin nggak kurang akal. Duit itu mohon saya simpen di suatu tempat, Jenderal. Tetap ketahuan. Nah, Pak, ini duitmu pasti disimpan di comberan ya? Padahal salah, Jenderal. Itu duit tak simpen di celana dalam loh, Jenderal. Berarti ngomongmu sih mampu comberan.